Pemain bola aja diperhatikan. Pemain apa aja diperhatikan. Kok seniman diarankeun. Masa nak mikir ngitung-ngitung anggaran. Latihan gitu. Kayak orang tua. Sapa lah dulu. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama gak ketemu saudara. Kali ini kami datang lagi untuk Eka semua. Yang pasti ya kami di rumah sesepuh. Rumah seorang seniman yang lada asing lagi lah. Untuk di Mentok ini pasti orang semula tahu lah. Di Pangkal juga tahu guys. Weh, jangan salah. Sebangka Belitung lah. Sebangka Belitung lah. Sebangka juga tahu. Jakarta juga tahu. Jadi kali ini kita lanjut ke rumah Pak Guru seniman yang lah banyak karya, yang lah banyak yang dibuat untuk dunia seni dan budaya di Mentok kita nih. Macam-macam nggak ya? Macam-macam. Sudah tuh kata orang berbagai inovasi. Wah, nih banyak inovasi yang dibuat. Aku aja tuh nanti gitu Pak. Dari seseorang tangan yang kayak gini nih. Jadi saudara kita lah sama di sini Pak Adi, nama lengkap Adi? Pak Rusman Adi. Lahir Pak. Asli dari mana? Dari Malang. Dari Malang. Oh, kota apa? Malang. Sebenarnya ngelihat Pak Adi nih sebenarnya selalu macam tertampar gitu. Pak Adi ini ibarat sebuah kritik untuk orang seniman gitu. Melayu gitu kan. Kritikan orang luar yang ya bukan dari daerah asal kita, bukan dari Mentok, bukan dari Bangka. Benar. Tiba-tiba berbuat sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa untuk Mentok. Yang luar biasa untuk saya juga bisa bilang jadi Pak Adi ini mungkin pahlawan budaya, seni budayanya. Amin. Untuk Mentok nih khusus. Jadi nanti kita hormatin gitu. Kami dari Ngonyek, dari Ngonyek Pak Adi. Kami nak bersanja ngajak ngobrol. Kalau Pak Adi nerima kami bersanja ngobrol, kami stay di sini. Jangan senang hati. Kalau tak renyek, kami pulang. Dah payah dah Pak Adi. Renyek dah Pak Adi gitu. Renyek nih, saya nggak ada kopinya. Ada masalah Pak Adi. Yang penting ada Pak Adi, tidak masalah. Kopi nomor 13. Sehat Pak Adi yo? Sehat. Apa sibuk sekarang nih? Biasa lagi. Biasa lah. Lagi apa nih? Lagi eksperimen gitu lah. Selalu Pak. Aktivitas biasa, guru, ngajar. Lagi eksis Pak Adi. Lagi lah. Sekarang ada proyek apa nih yang digawe? Sementara ini sekarang lagi berapa hari ini ngelukis di sekolah. Di sekolah. Bukan ngelukis di hati. Pak Adi ini ngelukis musik ada semuanya. Malam ada anak-anak sekolah itu yang belajar apa Pak Adi? Musik lah biasa. Sebenarnya Pak Adi, saya ini penasaran dengan Pak Adi. Pak Adi ini basic apa?
Benar. Basic ini apa? Tari, musik, apa seni rupa, apa Semua ada. Benar guys, ada semua. Nggak ada sebenarnya basic nggak. Ah. Hanya kebetulan mau belajar aja lah. Tentang nak belajar nih. Sejak kapan Pak Adi ini tertarik untuk menggeluti dunia seni budaya Melayu mentok Melayu Bangka nih lah? Sejak kapan mulai Pak Adi? Itu waktu di sekolah ya. Mulai dari sekolah. Dari sekolah. Tuntutan inilah sebenarnya. Tuntutan profesi ya? Iya, karena ya sebagai guru kalau misalnya di situ ternyata kan kebetulan saya ngajar SMP 1. Iya. Ada alat musik itu yang saya nggak tahu alat apa itu kan. Karena sebagai tadi profesi tadi, wah harus bisa ini. Harus bisa. Makanya saya nyoba pertama dambus dulu. Belajar dambus sama siapa tuh? Pak Fikri waktu itu. Sampai yang dia sebenarnya nggak bisa main dambus. Iya. Saya tahu itu dia bisa main dambus, tapi dia bisa ngomongnya. Oh, dia bisa. Oh, kayak gini. Kayak gini. Saya praktekkan, baru saya bisa main dambusnya. Pak Adi, jadi dari waktu belajar sama Pak Fikri sampai sekarang lah berapa tahun Pak Adi main dambus? 12 kali ya. 12 tahun. Kalau 12 tahun. Tuh pas baru belajar berapa tahun? Pokoknya waktu dari pertama masuk SMP itu begitu SMP dapat sumbangan alat, langsung belajar. Langsung belajar. Iya. Mulai mainnya buatnya sudah tuh. Buat langsung. Iya, buat dambusnya. Nih. Iya, termasuk itu. Inilah jadi kelas Salsiko karya Pak Adi. Ada orang mentok yang buat nih. Palingan orang luar tiba-tiba yang malah ngangkat Pak Adi, masuk ke Mentok tahun berapa? 6 lah. 2006. Memang diniatkan hijrah ke sini. Orang tua sih sebenarnya. Orang tua kan kebetulan udah sepuh, tua, jadi minta pulang. Kebetulan orang rumah ini kan orang asli sini. Asli sini. Rumah ini lah. Iya, saya tahu. Rumah ini lah. Jadi orang tua minta pulang, jadi pulang lah. Jadi waktu di sana kemarin di Jogja apa di Malang? Di Malang. Di Malang bergelut dengan bidang ini lah. Oh, enggak. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Oh, jadi pas di sini ya? Nah, baru Bapak benar-benar masuk ke dunia. Waktu di Malang itu hanya mungkin souvenir ya. Oh, souvenir. Gantungan kunci. Iya. Oh, jadi ada usaha gitu Pak? Iya, lukisan-lukisan kecil. Hiasan dinding, gitu-gitulah. Saya kenal dengan Pak Adi ini pas waktu awal-awal Sanggar Dayang Molek dibentuk. Pak Adi ikut main? Nah, diajak sama Pak Fikri emang satu. Waktu kalau tidak salah Bapak main suling Pak? Iya. Diminta main suling. Tahun 2007 apa karya pertama Kerita Sorong, buat tari Kerita Sorong. Nah, mungkin dari itulah 2007 Pak, kalau salah Pak. Nah, sampai nih lah 2021. Saya lagi penasaran Pak. Emang yang jadi tertarik tuh Pak, tertarik untuk menggeluti ini Pak, karena oke lah kalau kata Bapak sebatas cuman untuk profesi tapi saya lihat makin kesini Bapak nih emang lah kayak lah benar-benar lah jadi passion, malah jadi cinta benar dengan tradisi jangan-jangan lokal Pak, Dambus ini jadi istri kedua Bapak. Sampai tahan berbuat buat nih pokoknya yang dibuat selalu Suara-suaranya sih kayak kali ya. Lebih padahal lebih mungkin masuk di dalam pikiran kan, istilahnya sesuai gitu. Biasanya kan kadang ada orang tuh ada kesukaannya, suka dangdut, ada yang suka rock misalnya kan. Kebetulan saya sendiri di musik Jawa sendiri saya nggak begitu tertarik untuk bunyinya ya, untuk bunyinya bukan masalah. Secara teknik main sih mungkin saya suka, cuman kalau secara bunyi saya agak pusing dengarnya. Ya terus terang aja. Jadi itu mungkin salah satunya ya. Padahal biasa kan kalau orang di luar, misalnya dari Jawa tuh pasti misal ke daerah mana itu selalu bawa tradisi dia gitu kan. Bapak ini kebalikan. Jadi malah nggak bisa sama sekali, malah nggak bisa. Luar biasa tapi Pak. Saya selalu kenal dengan Pak Adi nih. Kawah tuh dari tahun berapa? Dari dulu. Selalu dan jadi sesuatu guys, selalu jadi entah jadi apa juara, jadi ini apa pokoknya dibuatnya selalu berhasil. Saya bilang Pak Adi souvenir Dambus gendang iya buat juga buat
Kok hampir rata-rata, Pak? Lukisan, gantungan kunci. Jadi apa maksudnya tujuan Pak Adi ini? Tujuan Pak Adi ini apa? Menong rumah apa macamnya Pak biar Adi? semat. Enggak, sebenarnya sih saya memang kepingin apa namanya, ya sambil kepinginnya sih ada anak-anak muda yang ini, ada anak-anak muda yang maksudnya nanti di tempat yang saya ini nular ke yang lain dalam arti nanti misalnya kayak membuat dambus misalnya industri dambus atau industri apa tadi gantungan kunci nah itu nanti ada banyak pekerja yang di situ yang orang-orang sini terutama orang sini, jadi ramai kan, kita ramai untuk generasi berikutnya nanti akhirnya bisa berjalan. Jadi misalnya di hubungannya di apa namanya pariwisata misalnya ada oleh-oleh dari sini, apa oleh-olehnya. Kira-kira gitu, bayangannya saya sih gitu. Jadi wadah juga di sini, anak-anak muda. Kalau bisa sih seperti itu harapannya sih. Ya untuk diri sendiri sih pinginnya ada galeri memang. Galeri. Iya, galeri. Oh, ya untuk memamerkan karya-karyanya apa yang. Kalau dambus gini emang Bapak produksi, Pak? Iya, produksi. Emang dijual juga kan di sini, berarti alat musik khas Bangka Belitung ini juga ada di sini. Untuk kalau saudara-saudara sekira minat untuk gitu kan, datang jalan ke rumah Pak Adi di Kampung Baru nih. Ada semua lengkap, Pak. Ada gendang, tawa-tawa segala macam. Bapak lah termasuk lama lah, Pak, berkiprah, Pak, di ini. Di awal-awal itu kan pasti juga ada semacam Pak mendapat kayak perlakuan enak atau cibiran dari orang luar karena Bapak ini kan orang luar bukan asli, biasa kan kayak gitu. Benar. Ngadu nih bukan orang asli sini kayak gitu misalnya. Pernah ada, Pak? Sebenarnya bukan cibiran, cuman orang hanya ngomong kan memang saya tujuannya juga di samping profesi tadi saya juga mencoba bisnis gitu lah istilahnya. Ya siapa tahu nanti jadi mata pencarian gitu. Paling enggak kan lumayan istilahnya. Misalnya apalagi maju tambah seneng lagi saya kan gitu. Nah, jadi ada juga orang yang ngomong lewat gitu misalnya, siapa yang mau beli? Gitu. Siapa yang mau beli, lebih di situ lah kalau masalah nanti orang-orang ini nggak ada. Nggak ada, Pak. Berarti ya kalaupun ada tuh ya anggap angin lalu lah, karena kita seniman berbuat ya kalau mikirin orang ya enggak selesai kan ya gitu, enggak kemana-mana lah. Kalau gini, Pak, Bapak lama terus Bapak tahu sendiri geliat berkesenian di Mentok lah khusus Bapak kita ngomongin Mentok. Menurut Bapak sampai sejauh ini apa, Pak, hambatan, Pak? Karena saya juga melihat mungkin Bon juga melihat kok gairah kita nih melempam apa begitu untuk musik tradisi khusus, Pak. Benar. Menurut Bapak tuh hambatannya salah siko apa, Pak? Jangan salah siko lah, menurut Bapak lah. Salah banyak lah. Salah banyak kayaknya. Jadi kalau hambatannya sih saya lihat dari penghargaan terhadap seniman, terhadap seni itu terlalu ngomong terlalu benar, Pak. Sekarang dia ngomong enggak usah nih lah, rendah, terlalu rendah. Padahal sebenarnya itu kan orang yang tidak semua orang bisa seperti itu. Benar Pak, benar. Nah, itu kan ya kita kalau misalnya seperti orang bangunan orang ahli bangunan tinggi nilainya, bayarannya istilahnya. Itulah salah satunya, makanya ya kalau saya lihat nih sementara ini kayak sanggar-sanggar banyak malah tekor jadi sanggar. Iya benar, Pak. Untuk latihan, untuk apa? Itu yang pendiri sanggarnya yang nggak tahan. Kalau saya lihat ya. Benar, Pak, benar. Karena yang biaya besar, untuk kostum, untuk perawatan alat, macam-macam ya, latihan dan seterusnya. Iya. Itu saja sih sebenarnya masalah. Kalau misalnya salah satunya bukan semuanya ya. Salah satunya itu. Jadi untuk mendorong ya harusnya sih lebih. Iya, pasti harusnya begitulah supaya tidak berpikir yang lain. Artinya misalnya kita nih berkesenian, yang senian nih sebayar segini cukuplah untuk kehidupan kalian gitu istilahnya. Nah, jadi orang tuh kerja itulah. Nah, kalau kayak gini kan otomatis kayak saya nih sekarang misalnya harus ngajar, harus ngelukis di sana, harus membuat alat ini, harus ngelatih anak-anak. Nah, coba misalnya udah tinggi kan saya pasti bisa fokus dan lebih kualitasnya. Benar, saya setuju tuh, Pak.
Jadi Cooper apa ya? Kurang perhatian. Padahal yang dibuat tuh ngedidik anak-anak yang nggak tahu sama sekali, nol, akhirnya bisa tahu dengan budaya lokal dia. Benar. Itu sesuatu yang sebenarnya yang pantas harus dihargain sebenarnya kan hal gitu. Harus kayak dengan orang-orang yang bisa memberi kebijakan, yang pemegang kebijakan tuh harus lebih memperhatikan yang kayak gini. Benar. Karena mereka nih tidak melupakan. Jadi bahasa Indonesia nih. Tidak melupakan akar kita nih. Dengan ada orang-orang yang kayak Pak Adi kayak gini, dia ngelatih kan, oh nih akar kita nih harus kayak gini, harus kayak mengenalkan gini. Walaupun maaf Pak Adi, walaupun Pak Adi ini orang belah sana, orang luar, tapi dia telah belajar untuk memahami apa yang ada di sini. Kita belum tentu tahu Kai. Benar. Awalnya contohnya dulang dibuat alat musik. Lihatlah. Kita pikir lah ya kayak gini. Benar tuh, tapi setuju gue omongan awak tadi Kai. Jadi emang kayak gitu jasalah berjasa benar. Jadi pahlawan kebudayaan. Benar kan? Semoga lah ada tim yang memperhati. Oh, nih harus diperhati nih orang yang di sini. Oh, nih harus diperhati nih orang kayak gini. Jangan sampai tidak ada orang yang memperhatikan. Contoh yang memperhatikan kita siapa? kita tidak perlu diperhati lah. Makanya saya bilang bukan yang saya maksud seniman itu bukan itu salah satu contohnya saja. Iya. Nah, semua termasuk yang kalian ini otomatis itu termasuk Pak dia. Kita banyak duit kami. Makasih Pak dia. Aduh benar Pak, tapi saya setuju tuh Pak. Emang harusnya kayak gitu. Ya emang wajar sih. Kayak kalau mungkin daerah-daerah lain mungkin yang di luar Bangka Belitung mungkin sudah diperhatikan. Mungkin ada dah Pak. Ada dah Pak dia. Contoh untuk contoh misalnya kayak di tempat Pak Adi lah. Bukan di tempat saya. Saya ketemuan orang-orang waktu festival lomba seni siswa nasional itu ke nasional ya. Waktu itu ke Semarang kalau Semarang ya. Ke Semarang itu ketemu sama orang-orang yang dari mungkin saya sebutkan provinsi Manarjo misalnya. Riau. Salah satu misalnya. Iya. Saya tanya, bagaimana kamu berangkat ke Semarang ini? Kami bisa ngomong ya. Pak Bupati nyambut, Pak Bupati nganterkan, Pak Gubernur nganterkan, gitu. Sampai kayak gitu. Iya gitu. Itu dalam arti pengertian nganterkan itu ya istilahnya difasilitasi. Iya. Ya saya nggak tahu besarnya berapa, tapi yang saya lihat di sana memang benar di ini Pak. kondisi mereka ketika di sana ya namanya orang sudah pesta, udah membawa nama budaya daerahnya gitu. Benar Pak Adi, benar Pak. Nah, itu yang saya maksud tadi. Yang kami maaf tadi ngomongin. Silakan. Sampai saya kapan itu saya memang terus terang diam aja lah ya. Maksudnya ketika anak-anak murid yang dapat yang dapat yang pelatihnya yang insentif kan istilahnya. Iya, insentif istilah. Oh, pelatihnya udah dapat. Nggak dapat yang bonusnya itu loh istilah. Nah, kan istilah mana dukungan dari untuk yang mikir nih loh, yang mikir siang malam subuh. Aransemennya sudah dipikirkan, lagu apa, anak-anak latihannya bagaimana dan seterusnya. Nanti katanya. Dibicarakan gitu. Kalau udah dibicarakan itu kayak jelangkung gitu loh, tidak diantar pulang udah dijemput. Tidak dijemput pulang kira-kira gitulah. Jadi ya kadang mungkin salah siko tuh yang buat malas gitu untuk berbuat toh. Salah siko tapi ya kita tahu lah Pak Adi. Mungkin lah sekian banyak gitu tetap jadi berbuat. Tetap jalan. Karena cinta tadi itu. Tapi jangan mentang-mentang kayak gitu diarankan. Jangan sampai lah saudara mare. Untuk petinggi-petinggi kita lah kan. Untuk petinggi nanti telah kita. Janganlah dilupa yang orang-orang kayak Pak Adi, orang-orang kayak kami. Terus ngomong soal masalah insentif ataupun anggaran atau mana Pak? Menurut Bapak secara pribadi kalau seniman tuh berbuat emang ini berbuat dalam artian luas Pak. Apakah emang harus disupport anggaran dulu sama Pemda atau siapa kayak gitu? Itu kan salah satunya yang ada juga sih kita perlu juga istilahnya dukungan dalam arti dukungan ini saya kasih gambaran misalnya
yang lomba saya misalnya sama murid saya pergi lomba. Kawan-kawan guru. Ini ada misi berarti Pak. Misi bawa nama nama sekolah misalnya saya aja sekolah. Misalnya saya bawa anak murid saya ke satu tempat lomba. Ternyata kawan-kawan guru nggak ada satupun yang nonton misalnya, nggak ada nonton istilahnya. Itu aja sudah menurut saya akhirnya kurang dalam dukungan secara moral ya. Iya, paling tidak anak itu punya kita loh. Iya. Ayo pergi. Apalagi sudah bawa sudah bawa nama baik istilahnya. Ya, kalau benar tuh Pak. Kalau itu kan karena ada tadi kata saya ada misi Nah, kalau di luar tuh Pak. Kalau di luar, nah saya sekali lagi selalu karena mengambil contoh yang orang lain. Ini saya ambil contoh misalnya, ya saya sendiri aja sudah nggak usah jauh-jauh. Musik tradisional dari Bali itu, saya sampai dapat anak muridnya itu 5 waktu itu, 5 pembina, nggak ada satupun yang angkat alat untuk ke panggung. Ada krunya Pak? Ada krunya. Kru datang dari Bali sana, datang ke tempat ke Jogja waktu itu, ngangkat alat ke panggung. Begitu silakan peserta dari Bali, pemainnya langsung masuk, cukup tampil. Emang yang kami ngomong lah. Iya Pak dia. Tahu sendiri kan? Iya tahu sendiri. Kita di bandara sana berdorong. Kita yang main, kita yang kru, kita yang semua. Benar Pak Adi? Itulah gini-gini. Penghargaan terus ini jadi. Ada masalah Pak Adi. Semoga gini Pak Adi, semoga apa yang kita omongkan hari ini sampai di telinga-telinga yang mempunyai kebijakan. Nah, kan orang ngelihat kita. Suatu saat mungkin kita diperhatikan dengan orang. Benar Pak Adi? Ya. Kalau seandainya kita tidak ada anggaplah tidak ada perhatian sama sekali lah akhirnya. Maksudnya tidak ada perhatian yang kayak gitu-gitulah Pak. Tidak ada meningkat gitu. Apakah Bapak berhenti apa enggak untuk hal-hal macam ini, berbuat gini, melatih anak? Ada Pak ini, ada enggak rasa langu atau bosan itu Pak? Menurut sih itu kan salah satu pemicu saja. Iya, benar. Nah, kalau masalah buat itu kan kita ini satu kepuasan tersendiri kan. Seperti misalnya kita mendengarkan satu bunyi yang kita makan itu kalau menikmati rasanya, nak makannya apa saja, rasanya. Ketika membuat ini nggak harus nunggu ada penghargaan. Saya pun waktu ke Semarang pun nggak dapat istilahnya maaf ngomong bonus ya nggak masalah. Cuman kok nggak ada gitu loh. Cuman gitu aja. Coba misalnya kita ini kalau misalnya ada, tentu akan semakin lebih cemana gitu kan, lebih cemana gitu. Pemain bola aja diperhatikan Pak ya. Benar nggak? Benar. Pemain bola aja diperhatikan. Pemain apa aja diperhatikan. Kok seniman? Mungkin dianggap orang tuh senang lah tiap hari main musik, nyanyi terus gawe. Nggak ada perlu duit. Dok, namanya seni musik. Masa nak mikir ngitung-ngitung anggaran. Yang lain. Nama seniman ya bermain lah. Tak main musik, tak lukis ada. Ya senang ya nama seniman lah Pak. Apa sejauh ini emang kita lihat emang Pak Adi ini totalitas untuk mengerjakan sesuatu dan apa ya tadi walaupun dapat perlakuan yang kurang cemana gitu yang garis bawah tadi tetap berarti emang telah menjadi jiwa lah, jadi darah daging juga untuk apa masuk ke dunia seni budaya yang ada di mentok kita nih. Pak Adi paling jauh berjalan ke mana? Mewakili Bangka Barat. Mana ya? Jauh mana nih antara Jogja ada, Jogja, Aceh ada. Pernah ke Aceh, bawa anak-anak ke anak-anak. Lomba apa tuh Pak Adi? Musik tradisi. Jadi musik tradisi Bangka Barat ini lah ke Aceh sana Pak? Lah pentas di Aceh. Pentas di Aceh. Terus Pak, pentas Aceh, Jogja, Surabaya, Semarang. Terus dekat sini Palembang. Nah, Palembang. Kaput lah kayaknya. Tapi bonus ada gitu. Ada yang enggak lah. Ada yang enggak. Tapi kebanyakan yang enggak dia Pak. Kebanyakan yang enggak ada. Bukan enggak capek proses bentuk anak tuh Kai. Aduh, ngerasa lah, saya pun ngerasa lah Pak Di. Apalagi yang buat macam yang Pak Di gawe ya dah. Latihan teater jak sare apalagi yang mikir Kai. Kita nak mikir itu jalan anak. Benar Pak Di. Anak lo yang bertingkah sana sini. Lo ada yang bertanya sudah bisa. Banyak kayak telenovela yang ada di situ benar. Banyak telenovela. Sabar. Kelak yang ketukan nih salah.
nak nyari benang merah mana nih bagus. Benar Pak Adi? Benar. Saya tidak tahu musik Pak Adi, tapi ngerti tapi ngerti untuk melihat. Nah, untuk pemain saya tidak baca. Jujur. Pak Adi ini lah langganan kan. Langganan benar kalau musik kan FLS 2N musik tradisi itu selalu garapan Pak Adi ini selalu juara. Karena tadi total dan dipersiapkan emang jauh-jauh hari. Jadi setahun ya. Tahun sebelum biasanya begitu. Tapi yang proses setahun kayak gitu kan. Kayak gitu. Untuk tahun nih? Nah ini corona jadi. Corona. Iya. Gara-gara corona. Macam mana nih Pak Adi? Ada nggak efek samping dengan seniman? Wah, nggak ada kegiatan apa kan? Lah sepanjang lebar gitu ngobrol dari klasiko yang saya suka dari Pak Adi ini kan apa tuh eksperimen. Macam-macam ya. Pak Adi ini selalu tidak berhenti bereksperimen. Ada aja digawe. Setiap tahun berubah-ubah lomba punya yang aneh. Nah sekarang coba kita lihat dong. Yang ada di depan. Yang ada di depan kita Hania. Pak Adi ini selalu buat alat musik yang aneh-aneh untuk penunjang tampil untuk lomba tadi. Atau apa? Ini apa nama nih Pak Adi? Itu namanya okatem. Okatem. Bahasa mana? Okarina tempurung kelapa. Okarina tuh ada emang kayak alat musik tiup. Cuman enggak tahu bahan itu apa dari porselen apa. Dari clay. Clay ya? Dari clay. Jadi ini dengan kearifan lokal kan. Jadi ya tempurung kelapa dibuat sedemikian. Ini bisa jadi juga kan? Bisa jadi saudara. Yang misalnya yang ada di luar kan? Yang ada di luar yang pengen aku rindu dengan mentok. Masa pulang lebaran. Kesini ya? Beli kayak nih. Beli. Dijual Pak dia? Iya. Itulah rencana saya yang tadi tuh. Dalam arti misalnya nanti rame orang ada yang buat juga rame-rame lah buatnya. Kan nggak mungkin kalau misalnya Bangka ini atau mentok ini ramai banyak pengunjung ini pariwisata. Saya buat sendiri nggak cukup, pasti habis. Saya ikut tadi. Ini jadi okatem. Nah, sekarang ini pula yang ada di depan gitu. Ini apa? Bingung. Graded, masa graded? Apa namanya? Lebah. Lebih. Iya, Tabun gong. Nama dikasih nama lebah ya. Siapa yang ngasih nama? Pak Adi. Saya sendiri lah. Artinya Pak lebah Pak Adi? Lebah itu bukan artinya sih. Saya ngambilnya dari filosofisnya Pak. Getaran suaranya saja lah. Gaungnya getarannya. Coba dimain Pak Adi. Sonansi ya. Nah ini ketika membunyikan itu seperti mendengar kayak suara lepang. Dari situ. Ya. Nah itulah kemudian. Coba Pak Di dimainkan Pak Di. Mungkin saudara pengen tahu cuman pajangan kelak kan. Bukan alat musik. Coba dites Pak Di. Nah, ini bisa ritme, bisa juga melodi. Ya. Misalnya ritmenya. Ritme. Kalau misalnya melodi. Kira gitulah. Orang baru ini nggak tahu lah cara mainnya macam mana. Baru nyari orang siapa yang mainkannya ya. Sapik loh kan. Nah, itulah harapannya tadi. Apa jadi mana? Jadi bunyi kayak Pak Adi nih. Aneh-aneh aja lah kok. Aduh Pak Adi nih. Nah, tuh dulang. Apa ini Pak Adi ini pula apa namanya? Gelang, gitar dulang. Dari gelang. Ini dulang kan? Rebak dulang nama. Rebak dulang Karena dari dulang, rebak itu dari rebak bisu. Rebak bisu itu jadi suasana yang suaranya kayak di rebak-rebak gitu. Ada aja lah kayak macam-macam. Bambu nih Pak Ji.
bambu sama dulang. Bambu sama dulang. Oh, ini dulang untuk alat resonansi ya. Jadi saya dulu kan nyari timah. Oh, dulu nyari timah sempat. Iya, sempat. Kalau jadi orang mentok benar. Kalau lang limbang. Benar. Limbang. Aduh. Macam-macam ya Pak Adi nih. Indonesia. Tanah air bebas. Kelak ikan panggil kami pula pas acara 17-an kan. Buat gawe lah. Buat gawe. Itu nak belajar lagi, nak latihan gitu Pak Kai. Awak Pak ini kan. Mati gawe ini. Nah, jadi saudara banyak macam-macam. Banyak yang lah kita tahu alat-alat musik yang diciptakan oleh seorang Pak Adi. Ada Okatem, lebah juga rebak, dulang. Waduh, banyak Pak Adi. Ini baru 3 ekor. Baru berapa? 5% paling Pak Adi. Itu karya Pak Adi. Yang lain banyak. Saya dulu pernah diberi Pak Adi gelang, guys. Gelang bentuk edambus. Bentuk edambus. Asli mantap. Saya bawa kemana-mana, pede saya pakai karena itu melambangkan identitas saya sebagai orang Bangka. Agi ada gelang Pak Adi? Lagi di bahan. Oh, kalau Agi ada saya nak minta Agi. Belum selesai. Jadi karena banyak yang dikerjakan yang lain di situ. Jadi buat saudara yang pengen beli gelang dambus ada. Pokok souvenir yang khas. Mentok. Ada semua di sini. Datang aja ke sini. Datang aja ke sini. Tentu Pak Adi punya harapan untuk perkembangan seni budaya di Mentok nih. Terlepas dari ada penghargaan dari mungkin itu salah satu pengharapannya juga tuh ada penghargaan untuk pelaku budaya seni budaya gitu. Di luar tuh apa harapan Pak Adi untuk ke depan? Harapan saya sih cuman terus berkembang gini, maksudnya jangan hanya istilahnya kan kita ini semakin tua kan, otomatis ada generasi berikut, ditambah lagi kondisi anak-anak sekarang misalnya yang gadget benar kan, itu salah satu. Jadi kalau memang kita mau maju ya harus ada gerakan. Harapan saya sih ada yang mendorong untuk gerakan itu. Contoh gerakan tuh Pak Adi? Contoh gerakannya sih kalau saya ambil contoh yang mungkin yang bisa dikerjakan tuh sekarang nih ke pendidikan. Jadi misalnya anak-anak dulu. Misalnya ngomong umpamanya dari pendidikan dinas pendidikan sini misalnya memutuskan atau apa ya namanya? Kurikulum. Kurikulumnya setiap siswa harus bermain musik tradisi. Misalnya. Saya kasih contoh misalnya. Nah, terus kelas 1 nanti alat musiknya Okatem nih misalnya. Okatem nih harus. Nah, dengan harganya harus mempelajari pelajarannya ini dibuatnya. Yang simpel kita buat pasti bisa lah. Di sini banyak seniman yang pandai bermain alat musik kan. Nah, baru disusun. Nanti setiap tahun anak-anak murid pasti beli kan. Berapa puluh ribu anak di benar. Kan otomatis gak mungkin saya harus membuat sendiri. KM kan mengembangkan itu. Itulah harapan saya sih gitu. Benar. Tapi saya setuju tuh masalah kurikulum tuh Pak. Karena mungkin di daerah lain ada Pak. Di luar, karena saya tahu dari kawan kita ada dia di Lampung apa di Bandung waktu di kami di sekolah anak di sekolah di sini ada loh mulok atau eskul yang lokal gitu. Emang khusus memperantah tuh bahasa lokal atau apa kesenian lokal selalu ada. Jadi merinding nih kayak asli. Jadi merinding. Mungkin kebanyakan cita-cita seniman-seniman yang ada di Mentok itu mungkin kayak gitu, harus ditempah dari dini untuk mengenal tradisi kita yang ada. Kita gali ya Pak Dio, kita gali yang lama yang kita lupa kita minta ingatkan.
kayak mereka. Iya. Kira-kira Okatem ini dihargai berapa lah? Masalah harganya nanti lah. Oh, masalah yang harga penting nanti. iya, itu kan Nanti ada link di bawah. Ada link di bawah. Keinginannya dulu lah, orang tuh keinginan dulu. Biasanya kalau kita cupang aja. Ikan cupang. Ikan cupang 50.000 aja dibeli orang loh. Benar Pak Adi, Iya, apa ya? Kepingin tadi. Nah, kemauannya untuk orang kesini siapa yang mau. Nah, itu yang harapan saya. Kalau dia nak berapa dia nggak akan mikir lah. Intinya emang butuh dukungan dari pihak terkait untuk merealisasikan itu kan apa yang harus dibuat untuk kemajuan seni budaya kita di sini. Jadi benar kan? Karakter kita loh Madio. Harus dibentuk, harus dibentuk. Karakter dari musik untuk mengenal tradisi dan juga karakter dari lagu. Benar. Karakter dari bunga ini tidak ada. Benar lah. Contoh kampus ya kan? Benar lah. Apa nama? Saya baru tahu kayak musik nih. Ya pas mulai bentuk sanggar tuh lah, Bang. Karena kita tidak ada dari zaman dulu tadi tempat kayak dari zaman dulu kita cuma kita lagu daerah ampar-ampar pisang kayak gitu. Waktu itu kan Suara jamu. Tapi itu tadi misal pun ada ya nih gimana cara supaya ini tetap berkelanjutan berkembang salah satu cara ya tadi dengan jadikan kurikulum di sekolah tadi kan. Saya tahu lagu Tanjung Kalian guys lah kesini lah dari zaman kecil tidak tahu saya. Nggak tahu saya lagu Tanjung Kalian dari zaman kecil karena tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang tahu lagu itu ada. Benar tuh karena minimal tadi itu pengetahuan kita tentang daerah sendiri. Jadi harus ada kurikulum untuk mengenal musik tradisi. Sama apa Pak Adi? Tidak apa-apa kita di sini kan bebas ngomong kan. Kita kan ngobrol renyek. Kalau renyek kalau tidak renyek awas. Karena ini bermanfaat nih untuk saudara-saudara semua dan juga bermanfaat dan juga bisa jadi kayak panutan lah gitu kayak. Jadi jadi referensi. Bisa jadi referensi, bukan panutan, jadi referensi untuk terlalu bagus jadi panutan. Jangan. Mungkin jadi referensi kita untuk mengembang apa yang ada di Kota Mentok, saudara-saudara. Lah, lalangok lah. Kayaknya cukup juga kita ngobrol-ngobrol lah. Pak Adi, makasih banyak atas waktu yang lah disediakan untuk kami dari Ngonye. Sukses terus untuk Pak Adi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita nak bisa tercapai semua. Apa yang kita pinta tadi? Apa yang kita pinta ada. Kita pokok berharap segala sesuatu baik aja lah. Amin. Ada. Ini juga untuk daerah kita sendiri kok. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Yang kalau sama aja untuk apa juga. Benar. Benar Pak Adi. Yang kita buat kan untuk kampung kita lah, untuk baguskan kampung kita. Untuk siapa-siapa dah. Untuk kita, untuk kampung kita, untuk anak cucu kita. Ada yang kita wariskan. Jangan bertiktok ketak. Harus kenal nih alat musik. Benar tuh. Lah, saudara-saudara. Tutup lah kami tutup. Jadi saudara, kami hari ini lah ngobrol sama Pak Adi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang nyinggung perasaan saudara semua Pak Adi ya. Iya. Nah, kami di sini cuma kasih referensi untuk saudara semua. Jangan salah tindak. Oke saudara, akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.